Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan suka duka selama kerja di pedalaman Papua. Dan ini adalah salah satu video dari sekian pekerjaan yang kami lakukan di pedalaman Papua. Pada pekerjaan kali ini kami mau minta bantuan backup dari TNI karena memang situasi pada saat ini di Kabupaten Puncak Jaya sangat tidak kondusif. Sempat terlihat tadi ya bahwa tentaranya lagi mengeker ke arah gunung. Jadi pada saat ini kami dapat bantuan pengamanan dari TNI sekitar 20 orang, 10 untuk malam dan 10 untuk siang. Untuk siang hari juga dibagi dua, yang 5 di bawah dan 5 lagi di atas gunung untuk backup. Pengamanan ini memang sudah standar ya, 2 di radio, 2 kesehatan, 2 sniper dan lainnya adalah pendobrak. Situasi saat ini tidak kondusif karena memang pada saat ini adalah pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, di mana masyarakat terkotak-kotak, saling membakar rumah, sesama pendukung tidak bisa ketemu, langsung saja baku panah, perang, sangat menyedihkan memang. Padahal sebagian dari mereka itu adalah masih saudara ya, anak, ada hubungan saudara anak, cucu. Ya mungkin saya bukan orang politik ya, tapi kalau saya melihat di daerah pedalaman Papua belum cocok lah untuk pemilihan seperti ini. Tujuan kami meminta backup dari TNI adalah untuk pengamanan saja karena sebagian dari karyawan kami adalah masyarakat juga sendiri. Takutnya nanti ada pergesekan di lapangan, dan itu memang pernah terjadi, makanya memang harus butuh bantuan backup. Untungnya perang mereka ini unik ya, karena mereka memang hanya menyerang yang bersentuhan saja antar kelompok. Kami yang pendatang memang ada aturannya, tidak di ini ya, selama memang pendatangnya ya netral. Di daerah lokasi kerja kami ya, yaitu distrik Yamo, ini sebenarnya daerah aman, masyarakatnya sebenarnya ramah, sangat ramah. Mungkin ada yang perubahan perilaku masyarakat, karena yang ada juga yang sebagian pernah dari kota datang, bukan bawa yang baik-baik tapi ya bawa yang buruk dari kota. Hari ini kami mulai lagi pekerjaan ya, karena sempat terhenti hampir 2 bulan karena masalah pilkada ini. Kemarin sempat dihentikan dulu karena kami tidak bisa membedakan lagi mana yang masyarakat, mana yang pendukung. Tiba-tiba saja sudah ada yang baku panah di lokasi dekat alat, karena kemarin memang kami kerja tidak memakai backup ya, karena memang dasarnya daerah ini adalah daerah yang aman. Ini adalah foto kembali lokasi pekerjaan oleh konsultan pengawas, namanya Pak Jabar, sambil memperbaiki kembali patok-patok STA di jalan. Nah ini sudah kesekian kali ya kita ganti patok terus, karena nggak tahu ya, kemarin kita pakai kayu papan ya, tapi banyak yang hilang, jadi kami ganti kembali dengan kayu-kayu yang istilahnya di daerah sana itu kayu buah namanya. Yang unik di lokasi ini kan kita berada di pertengahan di distrik Lokome ya. Daerah ini bersebelahan satu gunung saja dengan ibu kotanya, ibu kota mulia. Tapi ketika kita berada di daerah sebelah gunung ini, terutama Dokome ini, apalagi yang di Yamo, suhunya agak hangat. Malah kita di sini
kepanasan ya kalau kita pakai jaket. Tapi kalau di daerah Mulia ya siang itu haruslah kita juga harus pakai jaket. Memang di Mulianya masih dingin, tapi tidak sedingin waktu tahun 2007. Itu bisa kelihatan di minyak kelapa ya. Kalau minyak kelapa di pasar itu biasa dia membeku sampai tahun 2007 itu dia membeku sampai mendekati penutupnya. Tapi sekarang sudah seperempat saja botol pembekuannya. Tapi kalau mau tes ya silakan mandi. Saya jamin 2 kali siram di kepala pasti kram. Tidak terasa lagi kepalanya karena terlanjur dingin. Rata-rata struktur tanah di lokasi Kabupaten Puncak Jaya ini seputarannya adalah batu dengan pasir, batu lepas dengan pasir. Jadi emang agak rawan longsor sih. Nah, dengan di distrik Yamonya struktur tanah di sana agak beda. Di sana tanah lempung, tanah merah. Makanya di sana sentra untuk tanaman buah-buahan ada di sana semua. Mulai dari tanaman jeruk, mangga, durian, langsa, dan lain sebagainya. Nah, bagi yang pernah kerja di pedalaman pasti sudah tahu sekali kalau kita kerja di daerah begini, pasti kita akan waspada dengan keadaan sekitar. Kita lihat gunung kiri kanan, muka belakang, kemudian telinga juga dengar suara burung. Jangan juga percaya suara burung. Kita harus pastikan betul-betul itu suara burung atau kode-kode saja dari suara manusia. Kemudian di gunung kita juga lihat, karena mereka itu rata-rata ada kode-kode memakai kaca, jadi kelihatan sekali cahayanya. Kemudian ada juga yang dengan keadaan cuaca yang pertama cerah, panas, tapi tiba-tiba saja ada muncul kabut yang sangat cepat dan pekat sekali. Itu juga kita harus waspada ya. Tapi itu ya sebagai tanda-tanda saja, tanda-tanda dari alam sekitar yang kita bisa baca. Sekedar intermezzo saja. Contohnya ya pada awal foto-foto awal yang ada di video ini, itu yang ada kabut-kabut itu sebenarnya udah jam 10 jam 11 itu. Pagi-paginya waktu paginya itu cerah dan tiba-tiba saja sudah berkabut seperti itu. Ya kita berdoa saja bahwa itu murni alam ya. Ini nanti jalannya akan terus tembus sampai ke belakang gunung yang di depan kita ini. Di belakang itu sudah masuk ke daerah Membramo. Nanti programnya ini akan tembus semua. Daerah Membramo akan masuk dari daerah Mulia, Mulia tembus ke Membramo, Mulia tembus ke Timika, kemudian ke Nabire nantinya. Itu adalah program dari pemerintah. Karena memang Mulia ini adalah kabupaten yang berada di pertengahan di daerah pegunungan.
Sedikit lagi kita akan masuk di pusatnya ya, distrik Dokome, distrik yang berada di pertengahan antara Mulia dengan Yaeyamo. Di sini rumahnya ya jarang-jarang, tidak terlalu padat, dan sudah banyak tersentuh dengan rumah-rumah modern. Honai sudah agak kurang, sudah ada yang punya atap lengkap, ruang tamu, kamar, sama kamar mandi WC. Nah, yang di bawah ini adalah distrik Yamonya ya, terkenal dengan sungainya, kali Yamonya yang keruh sepanjang masa. Tidak tahu kenapa ya. Kerja jalan di pedalaman Papua masih lebih enak daripada di kotanya di Jayapura. Di pedalaman ini apalagi masyarakat gerejanya juga mendukung, sangat mudah sekali dan sangat tidak banyak kesulitan. Cuman satu hal saja yang harus dijaga ya, jangan sampai kita kena tanaman, apalagi yang namanya buah merah, kemudian hewan ternak yang pork ya, babi, atau dalam bahasa Dani mereka itu wam, itu sangat mahal, bernilai lah harganya. Selama kita kerja di daerah Yamo ini, kita sering dibawakan sayuran, buah-buahan, ubi-umbian. Itu memang kalau masyarakatnya mendukung, karena mereka sangat senang jalan sudah bisa terbuka untuk mereka pakai naik ojek pergi jualan ke pasar dan kembali lagi membawa bahan minyak kelapa atau beras, terutama yang mama-mama ya. Dan pasti harga ojeknya akan turun, karena kemarin waktu masih jalan setapak orang kalau ojek pakai itu jaraknya pendek saja, tapi bayarnya 200-250 ribu. Nah, kasihan masyarakatnya. Tapi sekarang ya udah 50 ribu bayar ojek sekarang bisa. Barusan lewat ya di layar ya, yang warna merah itu mama-mama yang pakai, namanya itu noken. Mereka hanya kekuatan dengan kepala, tapi barang yang dia bawa itu bisa sampai pokoknya banyak lah, berat. Saya pernah coba ya angkat satu noken isinya umbi-umbian, sampai tidak terangkat oleh tangan, padahal mereka itu jalan sambil tahan dengan kepala. Bukan main memang perempuannya di sana. Dan sangat berbalik keadaan dengan kotanya ya di Jayapura. Di sana itu kalau membangun, jangankan kita buka jalan baru, jalan nasional juga yang sudah ada kita buat, itu tetap mereka minta hak ulayat mereka. Ya kita tidak tahu ya karena kenapa sampai harus selalu menjadi seperti itu ketika setiap membangun. Ya, ini lagi perataan tanah ya.
kami ditemani terus sama Pak Distrik Dokumennya, itulah yang pakai topi. Sama ini yang di bawah itu adalah teman-teman ya, mantan pejuang-pejuang juga mereka, tapi mereka sudah jiwa NKRI, tinggal pakaian saja yang kelihatan kayak prajurit mereka ya. Pekerjaan kali ini agak ramai ya, terutama di camp, karena kita banyak sekali karyawan sama tentara juga, jadi memang ramai, happy sekali di tempat kerjaan ini. Ini adalah saat mereka makan siang, tinggal foto saja. Teman-teman di alat, operator, orang, kemudian ada yang teman-teman dari masyarakat. Ya beginilah suka duka kita kerja di pedalaman memang. Suasana hari ini ada ya, sedang gerimis ya, hujan. Memang suasana di daerah pedalaman ini sangat tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saja cuaca cepat berubah. Baik, demikian ya teman-teman. Senang rasanya bisa berbagi pengalaman suka duka kerja di pedalaman Papua. Demikian, sampai ketemu lagi di project channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.